Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 A, B, C, dan D. Kita bertemu lagi bersama Bu Ergi untuk belajar TIK. Hari ini kita akan belajar mengenai penyatuan gambar dengan teks. Disiapkan dulu buku paket TIK-nya dan siapkan juga buku catatannya. Udah siap? Coba buka halaman 56 dan 57. Coba dibuka. Nah, di situ kan mengenai menyatukan teks dengan gambar. Menyatukan teks dengan gambar ini materi yang dulu pernah dipelajari di kelas 5. Masih ingat? Coba Bu Ergi ingatkan kembali. Tapi sebelum itu kita buka Microsoft Word-nya dulu ya. Nah, kegunaan penyatuan gambar dengan teks ini apa sih? Biasanya digunakan untuk membuat poster, terus kalender. Itu kan biasanya ada gambar dan tulisannya ya. Habis itu KTP, itu kan ada foto sama keterangan tulisannya ya. Dan lainnya. Atau biasanya di komik itu, komik kan ada gambar sama tulisan. Nah, itu adalah kegunaan yang biasanya digunakan dalam penyatuan teks dengan gambar. Jadi lebih memberikan informasi biar lebih menarik. Nah, coba Bu Ergi ingatkan lagi gimana sih penyatuan gambar dengan teks itu. Kita harus, berarti yang pertama kali kita harus membutuhkan gambar. Gimana caranya menyisipkan gambar? Masih ingat di bab sebelumnya, yaitu ada di icon pictures. Kalau kita mau pilih di gambar yang dari internet, kita pilih online pictures. Tapi kalau kita pilih gambar-gambar yang sudah kita punya, yang ada di perangkat yang ada di laptop atau komputer, kita pilih picture this device ya. Bu Ergi punya gambar tempe goreng. Nah, contohnya yang di halaman 57 itu kan tentang tempe goreng. Nah, Bu Ergi sudah punya nih gambarnya tempe goreng. Kita masukkan dulu. Kita kecilin terlalu besar. Nah, ini kan hanya gambarnya. Berarti kita butuh teksnya. Kalau yang ada di halaman 59, coba buka halaman 59, itu tentang resep tempe goreng. Coba Bu Ergi cari ya, resep tempe goreng. Resep tempe goreng, Bu Ergi copy. Tulisan tentang resep tempe goreng. Nah, kalau udah, ini kan resepnya sudah ada nih, gambar sama teksnya. Nah, gimana sih menyatukan teks dengan gambar? Biasanya dikenal dengan wrap text. Wrap text sendiri ada 7, masih ingat gak? Yang pertama ada inline with text atau posisi gambar sejajar dengan teks. Kita aktifkan dulu gambarnya, lalu pilih format, tab format, pilih wrap text yang ada di group arrange. Inline with text berarti gambarnya sejajar dengan tulisannya nih. Nggak bisa nih.
Kalau kita di antara tulisan bahan dan satu papan tempe itu nggak bisa. Selalu ada di sebelah tulisannya. Nah, kalau dipindah-pindah ini tetap di sebelah tulisannya itu ya. Itu yang dinamakan inline with text. Terus itu, setelahnya ada square. Square ini mirip atau sama dengan pike dan troop. Kita coba dulu yang square ya. Square ini teks mengelilingi gambar atau teks mengikuti posisi gambar. Ini kalau BRG pindah-pindah, nah teksnya mengikuti nih. Nah, coba yang pike. Sama aja. Teksnya mengikuti bentuk atau posisi gambar. Terus yang terakhir yang troop. Coba Bu Ergi pindah-pindah lagi. Nah, ada bedanya nih. Kalau square dan tag tadi hampir sama atau hampir tidak bisa dibedakan. Karena sama kalau digunakan keduanya. Sama-sama mengelilingi gambar atau teksnya mengikuti posisi dan bentuk gambar. Yang berbeda itu ketika kita menggunakan troop. Ini kan Bu Ergi pakai square. Nah, kalau pakai square, tulisannya mengikuti bentuk atau posisi gambar nih antara jika suka dan secukupnya itu tidak ada jarak dengan gambarnya karena tulisannya mengikuti bentuk gambar atau posisi gambarnya. Kalau Bu Ergi ganti truk, kita lihat ya bedanya. Tadi kan jika suka kan tidak ada. Sekarang kalau pakai truk, nah itu ada perbedaan, ada jarak atau ada spasinya. Hampir sama nih, square, tag, sama truk. Sama-sama mengelilingi gambar teksnya. Itu ya. Selanjutnya sudah ada 4 tadi yang sudah Bu Ergi sebutin, inline with text, square, tag, sama truk. Lalu top and bottom. Top and bottom berarti atas dan bawah. Maka gambar berada di atas dan di bawah teks. Nih. Bedanya tadi dengan inline with text, kalau inline with text kan di sebelahnya langsung sama teksnya. Kalau top and bottom tuh ada jarak nih antara bahan dan satu papan tempe itu ada jarak, yaitu gambarnya. Karena gambarnya bisanya hanya di atas dan di bawah teks. Kalau inline with text kan sejajar. Nah, selanjutnya behind text. Behind text berarti gambarnya ada di belakangnya tulisan tuh. Berada di belakangnya tulisan. Biasanya bisa dijadikan background. Background gambarnya. Nah, bisa jadi background gambar tulisannya. Pakai behind text. Selanjutnya yang terakhir in front of text. In front of text berarti gambarnya ada di depan teksnya. Ya. Itu ya. Ini mengingat saja pelajaran kelas 5 wrap text. Nah, kalau selanjutnya yaitu tentang menyatukan dua gambar nih. Kan barusan sudah mengingat penyatuan teks dan gambar ada 7 posisinya. Ada di wrap text, ada inline with text, square, tag, through, top and bottom, behind text, dan in front of text. Sekarang kita belajar gimana sih menyatukan dua gambar. Oh ya, Bu Ergi tadi belum menjelaskan ya. Kalau gambar yang kita sisipkan ke Microsoft Word itu dikenalnya sebagai teks. Pertama kali gambar dimasuk atau disisipkan ke Microsoft Word itu dikenalnya sebagai teks. Biar dicatatkan dulu.
Menyatukan dua gambar. Gambar pertama kali dikenal oleh MS Word. Bentar. Gambar pertama kali dikenal oleh MS Word sebagai teks. Agar dikenal sebagai gambar, maka menggunakan wrap text tadi yang kita sudah pelajari. Ada 7 ya tadi. Nah, karena pertama kali dikenal sebagai teks, coba Bu Ergi sisipkan dulu gambar pertama. Menyatukan dua gambar ada di halaman 62. Ada di halaman 62, sudah dibuka. Menyatukan dua gambar. Tadi kan sudah Bu Ergi bilang, gambar yang disisipkan pertama kali, Bu Ergi mau gambar pertama bentuk candi. Candi apa ini? Candi Borobudur. Kita insertkan dulu atau sisipkan dulu. Nah, gambar yang pertama kali disisipkan ini dikenal sebagai teks. Kenapa Bu kok dikenal sebagai teks? Itu memang seperti itu dari Microsoft Word-nya sendiri yang mengenalnya sebagai teks. Agar dikenal sebagai gambar, kita memerlukan wrap text tadi itu yang kita sudah pelajari nih, yang ada seperti kan untuk menggunakan tempe gorengnya. Nah, itu kan tadi menggunakan wrap text. Kalau menyatukan dua gambar ini, gambar pertama kita tidak menggunakan wrap text, biarkan tetap dikenal sebagai teks. Kenapa seperti itu? Agar gambar pertama ini dijadikan sebagai background atau di belakangnya. Karena kita mau menyisipkan gambar kedua lagi nih. Nah, ketika ingin menyisipkan gambar kedua, gambar pertama jangan diaktifkan. Kalau diaktifkan gambar ini ada pentul-pentulnya nih, lingkaran-lingkaran putihnya. Nah, jangan diaktifkan, maka kita klik keluar aja. Nah, berarti gambarnya sudah tidak aktif lagi. Kalau aktif kan ada lingkarannya. Ketika tidak aktif, kita sisipkan lagi gambar kedua. Bu Ergi mau nyisipkan, di situ kan ada gambar macan. Bu Ergi sudah punya harimau nih. Kita insertkan gambar harimau. Nah, gambar harimau ini masih dikenal sebagai teks. Masih ada di bawahnya nih, sama-sama jadi background. Kalau Bu Ergi pengen harimaunya ada di depannya gambar Candi Borobudur, berarti kita harus menggunakan wrap text. Kita klik wrap text-nya. Nah, tadi kan ada 7 tuh, inline with text, square, tight, through, top and bottom, behind text atau in front of text.
Jadi kalau Bu Ergi pengen harimaunya ada di depan gambar Candi Borobudur, berarti kita pakai yang mana ya? Dari ketujuh ini, ya, berarti kita harus menggunakan in front of text. Kalau behind text kan tadi di belakangnya. Kalau harimaunya pengen di depannya berarti pakai in front of text. Harimaunya kita kecilkan dulu sesuai ukuran yang diinginkan ya. Bu Ergi pengen taruh harimaunya di sini. Nah, kalau pakai wrap text tadi yang in front of text, nah bisa nih gambar harimaunya ada di depan Candi Borobudur. Kalau behind text hilang. Ada di belakangnya Candi Borobudur. Kalau pengen di depannya berarti pakai in front of text. Nah, sudah ada di depannya. Setelah ada di depannya Candi Borobudur, ntar Bu Ergi pengen bentuk gini. Dah. Kan ini seperti dua gambar yang masih belum menyatu. Kalau kita ingin menyatukan dua gambar ini, berarti kita harus menghilangkan background harimaunya. Biar gambarnya menyatu nih dua gambar ini. Cara untuk menghilangkan backgroundnya kita aktifkan di gambar kedua ya, di gambar harimau ya. Kalau sudah aktif, kita pilih tab format lagi. Di group adjust ini ada tulisan remove background. Kita klik. Nah, remove background. Kalau yang ungu-ungu ini berarti nanti hilang. Kita coba ya. Nah, Bu Ergi kan nggak pengen nih masak kepalanya aja. Kita remove backgroundnya sesuai dengan tubuhnya. Gimana caranya mengaturnya? Ini ada pilihannya. Ada mark areas to keep. Lalu yang satunya mark areas to remove. Maksudnya, kalau mark areas to keep berarti tandai area yang ingin dipertahankan. Kalau Berry sudah bilang ya, kalau TIK belajar bahasa Inggris juga. Sekalian ya. Kalau yang kedua, mark areas to remove berarti tandai area yang ingin dihilangkan. Kalau Bu Ergi itu kan pengen menghilangkan warna ungu ini biar tubuhnya harimaunya terlihat. Maka Bu Ergi pilih ini, mark areas to remove. Gimana caranya? Kita langsung setelah klik mark areas to remove, ini kan muncul pensil. Kita ikutin deh gambar tubuhnya harimaunya. Kita gambar. Set. Bentar-bentar, harus menyatu ini. Bentar ya. Kita coba lagi. Harus sempurna ininya ya. Nah,
Udah mulai muncul. Bu Ergi pakai mark areas yang to keep. Oh, salah. Tinggal kakinya. Dah. Kakinya belum bisa-bisa ini Bu Ergi, tunggu ya. Dah. Kalau sudah, kita klik keep change. Nah, harimaunya sudah menyatu dengan gambar Candi Borobudurnya. Nah, seperti itu ya cara menyatukan dua gambar. Yang pertama tadi kita sisipkan gambar pertama. Sisipkan gambar 1 atau gambar utama menjadi background. Setelah itu, sisipkan gambar kedua, lalu agar menyatu dengan gambar utama, kita klik agar berada di depan gambar utama, klik icon wrap text, lalu pilih in front of text. Setelah itu, menyatukan gambar kedua dengan cara menghapus background dengan klik Pictures tab, Pictures Format, lalu pilih Group Adjust, dan klik Remove Background. Nah, seperti itu ya cara menyatukan dua gambar. Jadi yang pertama tadi kita harus menyisipkan gambar utama dulu, lalu gambar kedua kita menggunakan wrap text, sedangkan gambar utama tidak menggunakan wrap text karena dikenal sebagai teks, tetap dikenal sebagai teks. Gambar keduanya kita pilih in front of text agar berada di depan gambar utama. Biar menyatu antara dua gambar ini, kita remove background. Nah, seperti itu ya cara menyatukan dua gambar. Itulah pelajaran TIK hari ini tentang menyatukan dua gambar. Nanti anak-anak bisa mencatat langkah-langkah ini, catatannya ini nanti Bu Ergi taruh di deskripsi video ya.
Seperti itu, sekian dari Bu Ergi. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga minggu depan bisa belajar langsung di sekolah lagi ya. Jaga kesehatannya, karena sudah kelas 6. Harus tetap sehat biar tidak tertinggal materinya nanti ya. Sekian dari Bu Ergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.